Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Singgi Mulia, NIM 19020087 dari kelas FIRE-SFTC. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari matkul pengolahan pencemaran industri. Oke, langsung saja. Pertama, apa yang dimaksud dengan pengolahan limbah B3? Pengolahan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. 2. Sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Yang pertama, mudah meledak. Merupakan limbah yang saat suhu dan tekanan standar dapat meledak. Kemudian ada pengoksidasi. Sampah merupakan sampah organik berbahaya yang bisa melepaskan panas karena teroksidasi. Kemudian ada mudah menyala. Merupakan sampah berbahaya yang mudah terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lain walaupun suhu dan tekanan standar. Kemudian beracun. Merupakan limbah yang mengandung bahan beracun bagi makhluk hidup. Kemudian berbahaya. Merupakan limbah dalam bentuk padat, cair, atau gas yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan. Kemudian ada korosif, limbah yang memiliki ciri bisa menyebabkan iritasi kulit, karat pada baja, memiliki pH kurang dari 2 jika bersifat asam, dan lebih dari 12,5 jika bersifat basah. Kemudian dalam bersifat iritasi. Merupakan limbah yang menyebabkan peradangan atau iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk saat terhirup. Kemudian ada bahaya bagi lingkungan dan bersifat karsinogenik. Merupakan limbah yang dapat merusak ekosistem dan limbah yang dapat menyebabkan munculnya sel kanker. 3. Sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. 1. Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri. Kemudian ada limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Sama halnya limbah sumber spesifik, namun bedanya ini merupakan limbah kegiatan samping dari aktivitas utama industri, seperti pemeliharaan alat, pencucian, pengemasan, atau pelarutan keran, dan sebagainya. 3. Limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa. 4. Sebutkan dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan dan tata cara permohonan izin lingkungan dalam hal pengolahan limbah. 1. Izin lokasi. 2. NPWP perusahaan. 3. Izin gangguan. 4. Akte perusahaan. 5. Izin mendirikan bangunan. 6. Tanda daftar perusahaan. 5. Sebutkan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Fasilitas ada bangunan, tangki atau kontainer, silo, waste pail atau dan waste impoundment. Kategori limbah B3, kategori 1, kategori 2 dari sumber tidak spesifik, dan kategori 2 dari sumber spesifik. 6. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Ada sumur injeksi, backfilling, demtailing, dan fasilitas sesuai perkembangan iptek. 7. Metode pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi, solidifikasi secara fisika, kimia, maupun biologi dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan. 8. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan maksimal waktunya. Limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih, waktu penyimpanan maksimumnya 90 hari sejak limbah dihasilkan. 2. Limbah B3 yang dihasilkan lebih dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1
Waktu penyimpanan maksimum 180 hari sejak limbah dihasilkan. 3. Limbah B3 yang dihasilkan lebih dari 50 kilo per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, waktu penyimpanan maksimum 365 hari sejak limbah dihasilkan. Kemudian ada limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, waktu penyimpanan maksimum 365 hari sejak limbah dihasilkan. 9. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Berikut tabelnya bisa dilihat. Next, 10 waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan jumlahnya. Ini tabelnya dan sama seperti soal nomor 8 yang sudah saya jelaskan dan bacakan. 11. Periode pelaporan pada tiap tahapan pengolahan limbah B3. Ini tabelnya. Next, 12. Mekanisme perizinan pengolahan limbah B3. Diawali dengan penghasil limbah B3, kemudian ke pengumpul limbah B3, kemudian diolah. Yaitu ada pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. 13. Jangka waktu proses perizinan pengolahan limbah B3. Waktu proses perizinan, pernyataan kelengkapan administrasi sejak permohonan, jangka waktu 2 hari. Verifikasi teknis 45 hari, surat izin setelah verifikasi 7 hari, pengumuman di media cetak 1 hari, perpanjangan izin sebelum berakhirnya izin 60 hari, evaluasi setelah dokumen lengkap, jangka waktu 10 hari, dan surat izin setelah evaluasi 7 hari. 14. Masa berlaku izin dari masing-masing pengolahan limbah B3. Penyimpanan masa berlaku 5 tahun, pengumpulan 5 tahun, pengangkutan 5 tahun, uji coba pemanfaatan dan pengolahan 1 tahun, pemanfaatan 5 tahun, pengolahan 5 tahun, dan penimbunan 10 tahun. 15. Contoh pemanfaatan limbah B3. Mendaur ulang limbah yang bertujuan untuk menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, atau bahkan bahan bakar yang aman. 16. Fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategorinya. Limbah kategori B3 kategori 1 wajib menggunakan alat angkut yang tertutup. Kemudian ada limbah B3 kategori 2 dapat menggunakan alat angkut yang terbuka. Di situ juga tertera ada gambar alat angkut yang tertutup maupun yang terbuka. Oke. Sekian saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.